Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Anin dengan NIM 121207141552. Di sini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu. Proses pemilu membutuhkan sistem yang kuat dan terpercaya yang didukung oleh lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu yang profesional dan independen. Lembaga-lembaga pelaksanaan pemilu yang pertama, Komisi Pemilihan Umum. KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, KPU harus bersifat tetap mandiri. Jumlah anggota KPU beranggotakan 7 orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu untuk seluruh wilayah Indonesia. Strukturnya, KPU memiliki struktur hierarkis dengan KPU provinsi untuk pemilu di tingkat provinsi dan KPU di tingkat kabupaten atau kota. Tugas KPU yang pertama menyusun dan menetapkan peraturan pemilu, mengelola logistik pemilu termasuk pengadaan dan distribusi surat suara, melakukan pemutakhiran data pemilih serta menetapkan daftar pemilih tetap. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, menghitung suara dan menetapkan hasil pemilu secara resmi. Wewenang KPU mengatur dan mengendalikan tahapan menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Dan yang terakhir, menerima laporan pelanggaran dari masyarakat terkait pelaksanaan pemilu. Yang kedua, Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut Bawaslu. Bawaslu ini adalah lembaga pengawasan independen yang memastikan keadilan dalam proses pemilihan di seluruh Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu beranggotakan 5 orang. Tugasnya yang pertama, mengawasi seluruh tahapan pemilu untuk mencegah pelanggaran. Yang kedua, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran selama proses pemilu. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Wewenang Bawaslu. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap peraturan pemilu. Yang kedua, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi serta sengketa proses pemilu. Yang ketiga, merekomendasikan tindakan kepada instansi terkait mengenai netralitas terhadap efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Wewenang Bawaslu. Yang pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap peraturan pemilu. Yang kedua, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi serta sengketa proses pemilu. Yang ketiga, merekomendasikan tindakan kepada instansi terkait mengenai netralitas aparatur sipil negara. Ketiga, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Jumlah anggota DKPP terdiri dari 7 orang yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat. Tugas DKPP yang pertama, menerima aduan pelanggaran kode etik dari masyarakat atau pihak lain, melakukan penyelidikan terhadap aduan yang diterima, mengambil keputusan dan memberikan sanksi kepada penyelenggaraan pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Wewenang DKPP mengeluarkan rekomendasi sanksi yang dapat serupa teguran, peringatan hingga pemberhentian dari jabatan bagi penyelenggaraan pemilu yang melanggar. Tahapan penyelenggaraan pemilu. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang pertama, pemutakhiran daftar pemilih DPT. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara yang berhak memilih terdaftar dan tidak ada pemilih ganda. KPU melakukan verifikasi data dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, pencalonan. Dalam tahapan ini, calon legislatif, presiden, dan kepala daerah mendaftar dan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.